bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesehatan baik, tapi ini agak sedikit mendung, Bu Emma. Iya, betul sekali, Bu. Di sini juga mendung, gembrebek, mau hujan tidak jadi-jadi, jadi hawanya malah panas ini. Oh iya, Bu, ada apa ini? Baiklah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya, Bu, untuk hari ini ya. Oh iya, betul sekali. Terima kasih ya Bu Emma ya. Bu Emma sudah meluangkan waktu. Kemarin ketika saya wabri, minta kita janjian untuk ketemu, untuk sharing. Ibu bisa meluangkan waktunya di hari ini. Terima kasih banyak nggih Bu Emma nggih sebelumnya. Nggih, Bu, sami-sami. Dengan senang hati, Bu Zuheti. Monggo kita apa bicarakan yang ingin dibicarakan hari ini. Semoga dengan pertemuan hari ini Ibu mendapatkan pencerahan yang silahkan saja Bu untuk menyampaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Monggo Bu Zuheti. Iya, baik Bu Emma, terima kasih. Jadi gini permasalahannya Bu, ketika kemarin saya melakukan penilaian harian atau ulangan, itu hasil yang saya harapkan itu tidak sesuai dengan keinginan. Karena masih banyak anak-anak yang nilainya kurang, padahal ini di kelas 12 kemudian tidak tercapai. Nah, padahal saya sebelumnya sudah semangat sekali dengan ulangan ini, karena ini ulangan kedua, hasil kemarin di ulangan pertama itu anak-anak semuanya nilainya bagus, hampir rata-rata di atas KKM untuk kelas 12 karena masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, padahal sebelumnya itu saya gini Bu, sudah menyampaikannya melalui WhatsApp grup kalau seminggu nanti, satu pekan nanti kita akan melaksanakan ulangan. Kemudian saya juga sudah memberikan rambu-rambunya, ulangannya itu materinya tentang apa. Kemudian dengan melihat hasil seperti itu tentu saja saya merasa sangat kecewa nggih Bu nggih. Sudah awalnya sudah semangat tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Kenapa ya anak-anak itu sebenarnya sudah belajar, kemudian sudah diberikan rambu-rambu untuk ulangan, sudah kita sampaikan, sudah difasilitasi. Kalau menurut perasaan saya, ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, G. Tapi ketika penilaian masih banyak anak-anak yang nilainya di bawah KKM dan masih perlu remedial, Bu Emma. Iya Bu, saya memahami betul apa yang dirasakan oleh Bu Zuheti. Jadi begitu, karena murid-murid Bu Heti tadi nilai ulangannya tidak sesuai dengan yang Ibu harapkan seperti itu ya Bu ya. Jadi masih di bawah KKM padahal itu adalah anak-anak kelas 12 yang notabene sebentar lagi mungkin akan melakukan ujian seperti itu ya Bu ya. Kemudian memang kira-kira nilai seperti apa Bu yang Ibu harapkan kepada anak-anak tersebut? Ya, yang saya harapkan karena anak-anak ini sudah kelas 12 dan nilainya tentu saja nilai dari semester 1 sampai semester 5 kan dijadikan juga sebagai nilainya nanti di rata-rata untuk anak-anak ini bisa mendaftarkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah, sehingga harapan saya itu anak-anak ya nilainya di atas KKM. Nah, KKM kelas 12 untuk mata pelajaran PPKN itu 72, Bu. Seperti itu. Iya Bu, oh iya seperti itu. Lalu menurut Bu Heti sendiri, kira-kira hal apa yang membuat nilai ulangan mereka itu lebih banyak yang kurang dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal itu tadi Bu? Kemudian tidak sesuai yang Ibu harapkan tadi. Kira-kira hal apa Bu yang membuat mereka nilainya itu tadi di bawah KKM?
Nah, itu juga yang membuat kepikiran saya, Bu. Mengapa nggih anak-anak ini kok nilainya masih banyak yang di bawah KKM? Akhirnya saya mencoba untuk berbicara dengan anak-anak, ngobrol dengan anak-anak. Nah, dari obrolan tadi anak-anak itu sebagian besar itu mengeluhkan karena materinya ini untuk yang bab 2 ini materinya lebih sulit dan terlalu banyak seperti itu. Dan kemudian mereka juga menyampaikan kalau persiapan-persiapan untuk melakukan ulangan untuk belajar itu kurang karena berbagai kegiatan yang memang saat-saat sekarang itu dilaksanakan secara bersamaan sehingga ini mengurangi fokus mereka dalam belajar, Bu, seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu Heti ya. Jadi yang membuat nilai tidak maksimal tadi karena materinya tadi terlalu banyak dan sulit bagi mereka serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Mungkin ya saya sedikit memahami Bu karena itu di jenjang SMA nggih banyak sekali juga kegiatan yang itu mungkin menyita waktu sekali dalam pembelajaran. Kemudian menurut Bu Suheti sendiri, apa yang dapat membuat nilai anak itu supaya menjadi di atas KKM, Bu? Strategi apa yang akan kira-kira yang akan Bu Suheti lakukan agar anak tersebut ke depannya nilainya tidak seperti itu yang di bawah KKM, Bu, meskipun materinya banyak, kemudian tadi sulit menurut mereka dan adanya banyaknya serangkaian kegiatan itu tadi. Kira-kira apa Bu yang menjadi strategi selanjutnya? Nah, betul Bu. Saya jadi tercerahkan dengan pertanyaan Ibu, Bu Ema nih. Memang selama ini mungkin saya belum terlalu menekankan tentang pentingnya manajemen waktu ke anak-anak. Nah, saya dapat ide segar dari Bu Ema nih untuk apa yang harus saya lakukan ke depannya, di mana saya harus menguatkan kembali anak-anak agar bisa manajemen waktu atau memanage waktu. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian juga menghimbau anak-anak agar bisa belajar dari berbagai sumber. Kemudian yang berikutnya memang saya selama ini untuk yang kelas 12 belum mengidentifikasi untuk gaya belajar anak-anak, Bu. Mereka karena saya juga belum sempat dan ilmunya juga baru kita dapatkan sekarang, sehingga saya belum sempat untuk melakukan diagnosis gaya belajar mereka. Nah, sehingga ketika dalam pembelajaran itu semuanya saya ratakan. Jadi dalam melakukan strategi belajar saya masih meratakan model pembelajaran yang sama, padahal anak-anak itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, kemudian ada yang audio. Nah, sehingga kita pun dalam menerapkan strateginya sebenarnya harusnya berbeda. Nah, itu kan kita baru memperoleh ilmunya sekarang ya Bu. Mungkin kalau dulu mungkin sedikit-sedikit, tapi untuk ilmu yang jelas, gamblang itu baru kita dapatkan sekarang. Nah, kedepannya saya akan berusaha untuk mencoba melakukan tes diagnosis atau diagnostik, nah untuk mengetahui gaya belajar anak-anak sehingga nanti strategi dan model pembelajaran yang saya lakukan itu akan lebih tepat lagi. Begitu Bu Ema. Iya Bu, jadi iya ya Bu ya, pembelajaran diferensiasi yang sudah kita pelajari belakangan ini ya Bu ya bisa kita terapkan. Karena kita memang baru mendengarnya di akhir-akhir ini, jadi semoga kita bisa menerapkannya Bu. Tadi Bu Suheti menjelaskan tentang manajemen waktu, wah bagus sekali ya Bu ya. Dari manajemen waktu
kemudian sama identifikasi gaya belajar. Nah, dari dua permasalahan itu, apa tantangan yang akan Ibu Suheti hadapi dalam melaksanakan rencana tersebut? Nah, untuk penguatan manajemen waktu itu sebenarnya kan bisa saya lakukan ketika saya mengajar di kelas ya Bu Ge. Namun tantangannya kadangkala ketika kita di dalam kelas kita menyampaikan itu lupa kepada anak-anak untuk menghimbau terus-menerus bahwa manajemen waktu untuk membagi waktu, mana untuk belajar, mana untuk kegiatan dan sebagainya itu kadangkala lupa. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi saya untuk selalu mengingatkan kembali dalam hal manajemen waktu, Bu. Seperti itu. Iya. Iya, Bu Suheti, betul sekali. Harus selalu mengingatkan ya, Bu ya. Apalagi dengan agenda yang padat tadi, kegiatan yang padat juga. Lalu yang kedua, Bu, tantangan untuk pelaksanaan identifikasi sendiri. Itu bagaimana, Bu? Kira-kira. Nah, untuk identifikasi gaya belajar tadi nggih Bu nggih. Nah, saya sebenarnya kalau dilakukan secara sederhana itu bisa saja misalkan anak-anak ini mengisi polling di WhatsApp group tentang bagaimana anak-anak dalam gaya belajarnya. Kemudian juga bisa menuliskan dalam kertas post-it itu nggih, terus dikumpulkan. Nah, itu bagi saya bisa digunakan untuk salah satu cara mengetahui gaya belajar anak-anak. Nah, tantangannya banyak juga yang anak-anak yang belum paham dengan gaya belajarnya, Bu. Dengan gaya belajarnya sendiri, anak-anak kadang belum paham. Sehingga dalam mendiagnosis bagaimana gaya belajarnya, ini saya juga mengalami tantangan. Kemudian instrumennya juga seperti itu. Saya juga perlu mencari instrumen yang digunakan untuk melakukan tes diagnostik Bu Emma. Oke, tadi mengatakan tentang tes diagnostik nih. Nah, kemudian sarana prasarana apa kira-kira Bu Suheti yang digunakan untuk melakukan tes diagnostik ini ya Bu ya? Nah, sarana prasarananya tadi seperti saya sampaikan, bisa menggunakan polling lewat grup WhatsApp, kemudian juga bisa menuliskan langsung kepada untuk anak-anak menuliskan langsung melalui kertas. Nah, selain itu kan anak-anak kalau usia SMA sudah luar biasa penggunaan HP-nya lebih canggih daripada gurunya. Nah, sehingga saya bisa menggunakan sarana HP sehingga anak-anak bisa mengisi tes diagnostik melalui HP. Nah, ini akan lebih efisien dalam hal waktu karena hasilnya tentu saja bisa dilihat dengan cepat, gitu Bu Emma. Oh iya Ibu ya, saya lupa. Kalau di SMA itu boleh ya Bu ya, menggunakan HP seperti itu. Kemudian tadi dari asesmen. Nah, terus dari hasil asesmen diagnostik tadi, Bu, itu akan Ibu apakan supaya hasil belajar anak itu meningkat? Kemudian fokus pada permasalahan yang tadi, Ibu kan akan melakukan asesmen diagnostik kepada anak-anak tersebut. Terus akan ada rencana selanjutnya. Ini bagaimana Bu terkait rencana selanjutnya? Nah, begini Bu Emma, nanti kalau sudah terkumpul hasilnya, misalkan ternyata si A, cocok dengan audio, si B cocoknya dengan audio visual, si C cocoknya dengan kinestetik tentang gaya belajarnya, maka selanjutnya saya akan menyesuaikan di RPP-nya. Nah, di mana RPP-nya itu tentu saja akan saya buat berpihak kepada mereka. Mungkin kan ada yang audiovisual itu mereka bisa melihat video, kemudian
yang gaya belajarnya kinestetik nanti melalui role playing atau melalui bermain peran. Kemudian yang gaya belajarnya visual itu dengan melihat tampilan melalui PPT atau dari artikel dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang audio kemungkinan bisa melakukan dengan tutor sebaya atau dengan yang lain, Bu. Nah, saya sih berharap kalau itu sudah saya susun sesuai dengan gaya belajar mereka, mereka akan belajar lebih menyenangkan. Nah, kalau sudah menyenangkan, kan tentu saja pembelajaran akan lebih bermakna sehingga apa yang disampaikan karena mereka senang, apa yang mereka lakukan karena mereka senang, itu relatif akan lebih tersimpan di memori mereka dalam jangka waktu yang lama, materi-materi yang diajarkan tadi, Bu. Nah, sehingga hal tersebut akan berimbas, akan berdampak karena materi-materi mereka tersimpan dengan mereka melakukannya, maka ketika ulangan itu akan lebih mudah, akan lebih ingat, sehingga harapan awalnya tadi saya menginginkan mereka itu mendapatkan nilai yang di atas KKM itu bisa tercapai, Bu Emma. Gitu, Bu Emma. Iya, betul, betul sekali, Bu. Karena sesuai dengan bakat dan minat mereka tadi ya, Bu ya. Terus Bu Suheti, kapan nih kira-kira akan dieksekusi atau dijalankan rencana Bu Suheti tadi dalam waktu dekat ini? Kira-kira kapan, Bu? Nah, iya Bu Emma, karena sekarang kan semester gasalnya sudah hampir berakhir nggih, karena ini sudah asas kalau di sekolah kami ya. Nah, insya Allah nanti rencana-rencana ini akan saya laksanakan di semester genap, pada awal-awal semester genap. Nah, sebelum KBM ingin melaksanakan nantinya tes diagnostik. Berarti nanti tentu saja setelah libur semester 1 saya akan mempersiapkan instrumen-instrumen yang digunakan untuk melakukan tes diagnostik, Bu Emma. Seperti itu. Oh iya, begitu ya Bu ya. Terus Bu, siapa saja yang mungkin akan Bu Suheti libatkan dengan kegiatan tersebut? Nah, yang saya libatkan nanti insya Allah saya akan berkolaborasi dengan guru BK, yang biasanya guru BK itu punya banyak instrumen tentang melakukan berbagai tes nih Bu. Mungkin saya nanti akan konsultasi juga, dan mungkin kalau kalau saya mendownload dari Google itu memang banyak ya Bu, tetapi mungkin kadangkala takutnya saya instrumennya itu kurang tepat untuk diterapkan kepada anak-anak. Maka dari itu saya perlu untuk konsultasi dulu dengan BK. Nah, kemudian selain dengan BK, saya juga akan berkolaborasi dengan wali kelas, Bu. Saya akan mengkomunikasikan bahwa anak-anak kelasnya akan saya ajak untuk melakukan tes diagnostik. Seperti itu, Bu Emma. Wah, bagus sekali rencana Bu Heti. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan itu dapat sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Apakah ada lagi Bu kira-kira yang ingin Ibu sampaikan, atau mungkin Ibu bisa menyimpulkan apakah pertemuan hari ini Ibu sudah mendapatkan gambaran apa yang akan dilanjutkan selanjutnya? Aduh, terima kasih banyak ya Bu Emma mau mendengarkan apa yang menjadi kegalauan hati saya selama ini. Beneran nih, saya jadi tergambar yang tadi tentang menguatkan anak tentang manajemen waktu. Biasanya tuh nggak kebayang. Nah, sehingga sekarang saya sebenarnya pengen sekali untuk segera mengeksekusi, tapi memang harus ditahan dulu. Harus ditahan dulu karena memang ini sudah semester gasal dan sudah hampir selesai. Tapi ya
sekarang sangat-sangat hal itu sangat-sangat tergambar apa yang nantinya akan saya lakukan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, harapan saya Bu Emma tidak kapok nggih kalau saya ajak ngobrol lagi kalau saya sudah mempraktekkan apa yang menjadi rencana saya. Sangat tidak kapok, Bu. Bahkan saya malah senang sekali. Iya, betul Bu Heti. Saya ingin segera mendengar percakapan lagi dari Bu Heti bagaimana kabar pelaksanaan rencana yang sudah Ibu susun tadi. Nanti kapan-kapan kita bertemu lagi ya Bu ya, tentang hasilnya bagaimana yang sudah diterapkan tadi. Oke. Makasih banyak nih Bu Emma. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Bu Emma. Sama-sama Bu Heti, terima kasih kembali. Terima kasih sudah sangat tergambar, sudah mendapatkan pencerahan dari apa kegalauan saya. Nanti kapan-kapan minta waktunya lagi untuk bertemu nggih, untuk curhat kembali tentang agar hasil anak-anak nantinya sesuai dengan harapan kita semua. Dengan senang hati Bu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Heti. Selamat istirahat.